Siapa sih yang nggak mau punya penghasilan yang banyak? Dan anyway, kita membuat bisnis itu tentu salah satunya agar bisa mendapatkan penghasilan kan? Di episode ini kita membahas jenis-jenis penghasilan yang bisa kita dapatkan demi sesuap nasi dan segenggam berlian. Yuk kita bahas. Halo, saya Michael Handi, co-founder dari bubblebubble.com dan dosen praktisi bisnis di Prasmo. Dulu, waktu pertama kali membangun bisnis, saya mengalami banyak jatuh bangun. Gak tahu mau tanya siapa dan banyak bingungnya. Karena bisnis itu ternyata tidak semudah teori yang dipelajari di kuliah dan di buku. Podcast ini akan memberikan kamu strategi yang praktikal, tips dan trik sederhana mengenai bisnis dan digital marketing yang relevan dan langsung bisa diaplikasikan di bisnis yang sedang kamu kembangkan atau rencanakan. Sehingga kamu berani melangkah untuk mencapai kesuksesan yang kamu mimpikan. Kalau kamu ingin membangun bisnis yang bukan hanya sesuai dengan passion kamu, tapi juga bisa memberikan positive impact ke banyak orang, kamu berada di channel yang tepat. So, are you ready? Yuk kita mulai. Let's go! Hai brave entrepreneurs, how are you today? Ayo berani lakukan hal-hal baru di luar comfort zone kamu ya. Do something different to get different result. Di podcast Berani Melangkah episode ini saya ingin membahas mengenai income alias penghasilan. Tentu ini adalah hal yang dicari semua orang termasuk kamu dan saya. Ini sesuatu yang indah sekali gitu ya. Dan sebetulnya gimana sih prinsip-prinsip dalam kita bisa mendapatkan penghasilan dan strateginya tuh seperti apa? Ya itu yang akan kita cover dalam episode kali ini. So, kalau kita ngomongin income itu, pada dasarnya income itu dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah active income, yang kedua adalah passive income. Sederhananya, active income ini adalah penghasilan yang kita peroleh dengan berusaha. Sesimpel itu aja sebetulnya. Dan kalau passive income adalah penghasilan yang kita peroleh tanpa perlu berusaha. Makanya pasif ya. Jadi kita nggak ngapa-ngapain pun tetap dapat income. Ya itu passive income. Wah, yang passive income tentu kelihatan menarik banget ya. Pasti kamu mau dong punya passive income dan pasti penasaran pengen dengerinnya bagian yang passive income kan, bener gak? Gimana cara dapetin passive income dan bisa meningkatkan passive income kita? Tenang, saya akan touch bagian itu, but first thing first kita bahas yang active income dulu karena ini akan berhubungan dengan nanti passive income. Jadi dua ini tuh akan berkorelasi. Kita nggak bisa ngomongin passive income tanpa aktif dulu. Kenapa? Nah ini nanti saya sambil jelasin, kamu akan nangkep kenapanya. Jadi active income itu penting, alright? Itu pondasi utamanya dulu sebelum ngomongin passive income ya. So here we go. Yang pertama active income dulu. Jadi active income itu adalah pendapatan yang kita peroleh dengan berusaha. Ya kalau kita bekerja ya tandanya active income kita adalah dari salary kita atau dari gaji. Kalau kamu punya usaha, active income-nya adalah dari ya keuntungan bisnis kita gitu. Walaupun sebetulnya saya rekomen tetap caranya itu kalau kita punya bisnis itu tetap dengan sistem tarik gaji ya biar pengaturan keuangannya lebih rapi. Nah terkait hal ini saya pernah bahas, jadi saya nggak bahas ulang ya. Gimana caranya atau bagaimana mengelola dari profit bisnis kalau kamu punya bisnis nih ya. Keuntungannya itu cara ngelolanya seperti apa saya sudah pernah bahas di episode 10 dengan judul Profit Business, dinikmatin atau diputar lagi ya. Kamu bisa dengerin setelah ini kalau kamu memang berminat untuk mengetahui lebih detail gimana mengelola keuangan atau profit bisnis itu gimana, ngambilnya seberapa besar atau strategi seperti apa ya. Itu di episode 10. Alright. Nah, jadi intinya income yang didapat itu berbanding lurus dengan effort atau usahanya. Nah, itu modal active income gitu ya. Jadi semakin kita berusaha atau semakin kita kerja keras, nah biasanya kan semakin kita kerja keras kita dapat penghasilannya makin banyak dong. Ya harusnya gitu ya. Logic standarnya kan gitu. Nah, itu adalah active income. Gitu. Jadi penghasilan akan berbanding lurus dengan effort kita, active income. Nah, active income ini itu sesuatu yang relatively mudah atau relatively cepat dibandingkan passive income. Ya kalau passive income itu strateginya berbeda, ceritanya berbeda karena ya bisa mendapatkan penghasilan secara
pasif ya gitu. Jadi nggak ngapa-ngapain tuh bisa dapat penghasilan gitu. Itu ada strateginya, caranya lebih ya, maksudnya ada strateginya, nanti saya akan jelasin setelah ini. Tapi yang lebih gampang dan kelihatan di depan mata itu kan adalah active income kan. Kita kerja sesuatu, nah mau kerja macam-macam apapun itu ya bebas. Intinya selama kita bekerja, kita akan mendapatkan penghasilan. Mulai dari pekerjaan yang freelance, kerjaan magang, kerja kantoran, apply di mana, bikin usaha yang bisa mendapatkan hasil profit. Nah, itu kan adalah bentuk-bentuk active income kan gitu. Nah, active income ini unfortunately itu ada batas waktunya. Nah, ini kita perlu sadari. Jadi, meanwhile active income itu relatively cepat untuk bisa kita dapatkan selama kita punya waktu, kita punya energi gitu kan, kita punya kemampuan tertentu, kita bisa convert itu menjadi active income. Tinggal kita lihat nih misalnya keahlian kita nih apa ya, keahlian kita nih apa. Nah, keahlian itulah yang kita dalam tanda kutip kita jual gitu untuk kita bisa mendapatkan penghasilan gitu ya. Ya, yang tadi saya udah jelasin bentuknya bisa macam-macam ya. Apakah bentuknya dalam pekerja, freelance, dalam bentuk bikin bisnis, intinya kita menjual keahlian kita ke orang lain gitu kan. Apakah bentuknya produk ataupun jasa, dan in return kita bisa mendapatkan uang. Kurang lebih kan seperti itu. Nah, yang model seperti ini, active income begini, karena cepat juga dapat, kita asal bisa kerja sesuatu, kita dapat income. At least dalam 1 bulan, minimal 1 bulan kerja, pasti dapat gaji kan, atau kita dapat keuntungan. Atau even jualan sesuatu, lebih cepat lagi, kurang dari 1 bulan. Tetapi tadi saya bilang, ada time frame-nya gitu. Nggak bisa kita lakukan ini selamanya gitu ya. Ada masanya, yaitu di masa saat kita nih produktif ya, yaitu di umur 20-an ya sampai umur 50-an ya, maksimal 60-an lah ya kalau diberikan kesehatan. Kenapa? Karena badan kita bagaimanapun juga, fisik kita tuh at some point pasti akan menurun kekuatannya. Makanya kenapa kalau orang kantoran atau profesional itu kan ada istilahnya pensiun gitu. Kenapa misalnya nggak usah dibuat pensiun dong? Misalnya ini contoh ya, misalnya kalau dunia profesional ya udah kerja aja seumur hidup gitu ya sampai dipanggil Tuhan gitu. Tapi kenyataannya kan nggak seperti itu ya. Di dalam perusahaan ada batas usia pensiunnya. Misalnya ada yang umur 55, ada yang umur 60, ada yang umur 65 misalnya. Jadi itu ada batas waktunya. Kenapa? Karena di umur itulah gitu ya dianggap oleh profesional gitu ya, oleh perusahaan maksud saya, atau oleh korporasi, itu adalah batas atas gitu ya, di mana seseorang itu masih ada di kondisi produktif maksud saya gitu ya. Nah, setelah itu mungkin sudah nggak seproduktif di masa-masa yaitu 20-an sampai 50-an. Dalam case ini tentu ada posisi-posisi tertentu yang biasanya adalah posisi-posisi yang strategis gitu ya. Posisi strategis tuh misalnya dia professional hire sebagai C-level ya. Nah, itu kadang ada yang sampai umur 70-an itu masih tetap di hire gitu. Kenapa? Karena ya memang expertise dia luar biasa gitu. Jadi tetap dipakai walaupun umurnya sudah lebih lanjut gitu ya. Tapi tidak semua profesi seperti itu ya. Kalau profesi yang biasanya pekerjaannya misalnya berhubungan dengan operasional gitu ya, atau berhubungan dengan administrasi misalnya ya, model begitu, itu lebih, mohon maaf nih, lebih replaceable gitu. Jadi ya kasarnya kan ngapain ngegaji orang yang lebih senior, udah pasti gajinya juga lebih tinggi karena kerjanya udah lebih lama, mengerjakan sesuatu yang sifatnya misalnya lebih administratif, ya mendingan hire aja yang lebih muda, yang tenaganya masih banyak, masih fresh, mungkin idenya juga lebih banyak dan gajinya lebih murah gitu ya. Jadi ya that's life ya, that's life. Jadi kan ada waktunya tuh untuk mendapatkan active income, yaitu kalau di dunia profesional ya, which is jadi makanya kenapa ada pensiun, which is pensiun adalah masa akhir dari active income seseorang gitu. Jadi waktu masuk pensiun itu adalah masa di mana sudah nggak bisa mendapatkan active income lagi ya, kecuali nanti memutuskan untuk bekerja lagi, ya bisa. Tapi kalau perusahaan itu biasanya ceritanya udah beda. Bahkan ada model perusahaan yang kalau misalnya udah pensiun tapi masih butuh dipekerjakan ya, ada yang modelnya misalnya diperpanjang, ada juga yang tadinya dia misalnya karyawan permanen, kemudian dia masuk usia pensiun,
kemudian dia tetap bekerja lagi tapi bekerja jadi karyawan kontrak. Lucu ya. Ya, ada juga tuh modelnya begitu, karyawan kontrak dan gajinya itu lebih kecil daripada waktu dia sebagai karyawan full time sebelum pensiun. Nah, ada tuh model begitu. Jadi ya that's life. Oke. Nah, kalau seseorang ada yang memiliki penghasilan dengan active income yang besar gitu, gede banget, terus dipakai buat foya-foya, buat menikmatin hidup. Tentu ya sah-sah aja, boleh-boleh aja ya, duit-duit lu kan gitu. Tetapi kita perlu ingat kalau pendapatan dari active income itu ada batas waktunya, yaitu selama kita masih kuat bekerja. Nah, ini yang banyak orang tuh kelewat atau lupa mikirinnya gitu ya. Dikira kita kerja bisa seumur hidup apa dan dikira kita kuat bisa selama-lamanya apa kan enggak gitu. Nah, makanya kita perlu nanti pikirin juga sumber income yang berikutnya yaitu dari passive income gitu ya. Jadi active income udah jelas dulu ya. Jadi active income sesuatu yang kita bisa dapat secara instan saat kita mendapatkan uang secara instan atau relatif cepat dengan kita mengeluarkan effort tertentu baik itu dalam bentuk bekerja maupun berbisnis atau berusaha dapat profitnya, yaitu active income. Nah, karena batas waktu untuk active income itu terbatas dan mungkin kita juga nggak mau kerja seumur hidup juga, bahkan sebelum umur pensiun pun mungkin kamu berpikir gue udah mau pensiun sebelumnya, ya boleh aja gitu. Nah, untuk bisa nyampe di titik itu kita perlu mikirin sumber income yang kedua ini yaitu adalah passive income. Passive income adalah pendapatan yang diperoleh tanpa perlu berusaha. Ya mungkin menurut saya sih realistisnya nih ya, nggak sampai nol banget gitu, maksudnya nggak sampai benar-benar zero usaha, tapi ya usahanya minimal ya menurut saya. Menurut saya usahanya tuh minimal ya. Menarik dong ya, kamu mau nggak sih? Ya saya juga mau dan saya juga honestly saya melakukan ini. Saya dalam tahapan menata kehidupan, menata masa depan, menata keluarga saya ke depan gitu ya dengan passive income ini ya. Sejujurnya di titik episode ini direkam, passive income saya mungkin belum sampai 100% untuk menutup biaya hidup keluarga saya gitu, tapi on the way ya. Jadi saya nggak bilang persenannya, tapi saya bisa bilang on the way ke sono. Itu yang sesuatu saya siapkan sudah dari bertahun-tahun yang lalu gitu ya. Jadi mikirnya hidup bukan cuma buat hari ini aja gitu, tapi passive income yang dipersiapkan sedini mungkin, kira-kira gitu. Nah, untuk passive income ini sejujurnya tidak semudah yang mungkin banyak orang ngomong, misalnya oh, bisa passive income dari ini cepat instan. Jadi saya kasih hard truth-nya dulu. Passive income itu tidak instan ya, dan passive income itu harus ada modalnya dulu dalam tanda kutip ya. Baru passive income itu bisa jalan ya. Modalnya apa? Modalnya itu biasanya antara dua ya. Passive income itu modalnya antara keahlian membangun sistem ya. Yang kedua adalah modalnya itu adalah ya uang gitu ya. Ini saya akan jelasin. Tapi saya kasih tahu dulu nih depan kalau passive income itu butuh modal ya. Kalau keahlian membangun sistem itu nanti akan berhubungan dengan kalau kamu mau berusaha ya. Kalau kamu mau berusaha, kamu bikin bisnis, nah itu kamu bisa membangun sistem. Nah, kalau bisnis itu tidak ada sistemnya, kamu bangun bisnis nih, tapi bisnisnya itu hanya bisa jalan kalau ada kamu. Itu menjadi active income. Oke, tapi kalau kamu bisa punya keahlian bagaimana kamu membuat bisnis itu bisa running even tanpa kamu, which is adalah dengan cara membangun sistem, disitulah titik di mana bisnis kamu ini bisa menjadi passive income. Jadi berpindah dari active income ke passive income ya. Itu adalah dari sisi kamu yang punya bisnis ya. Jadi dengan cara membangun sistem. Jadi modalnya tuh mesti ngerti itu ya. Itu konsepnya seperti itu. Yang kedua, modalnya adalah uang gitu ya. Modalnya adalah uang. Jadi kita menabung gitu ya. Nah, tabungannya itu dari mana ya? Dari active income. Makanya kenapa active income sama passive income ini harus nempel. Kenapa? Karena passive income ini butuh modal. Modalnya kita dapatkan dari penghasilan aktif kita. Nah, passive income yang dalam bentuk uang yang kita tabung itu bisa mendapatkan
bunga gitu ya, atau kita bisa mendapatkan keuntungan. Ini modelnya ada macam-macam sih ya. Misalnya ya, passive income itu didapat dari kamu nabung di bank, kamu masukin deposito ya, dapat deposito misalnya bunga berapa? 4% atau 5% misalnya gitu ya. Atau kamu misalnya masukin ke obligasi, ada obligasi swasta, ada obligasi pemerintah, atau kamu pilih saham gitu ya. Tapi ngomongnya yang untuk saham jangka panjang, saham tuh mesti jangka panjang ya, karena risknya lebih gede. Peer to peer lending ya, atau misalnya kamu punya kos-kosan atau sewain rumah ya, atau kamu ambil franchise, tapi franchise-nya juga tertentu ya, franchise yang semua sistem dan teknisnya itu dari si franchisor-nya. Kalau franchise cuman kayak beli license terus kita ngurusin sendiri, ya itu juga bukan jadi passive income ya. Tapi misalnya kayak minimarket tuh ya, kalau kamu franchise minimarket tuh beneran kamu cuman modalin dana gitu ya. Nah semuanya tuh sistemnya, karyawannya, gimana bisnis itu berjalan, itu udah dari mereka semua gitu. Kita cuma sediain tempat aja dan nanti disurvey. Ya itu teknis, tapi modal franchise begitu benar itu bisa jadi passive income. Tapi kalau modal franchise yang oke, beli barang-barangnya apa terus nanti karyawannya suruh cari sendiri, nanti di training berapa hari gitu ya. Misalnya modal begitu, itu jadi active income ya. Jadi itu jadi aktif bisnis kan, karena kita perlu ada effort untuk menjalankan franchise itu. Jadi franchise juga tergantung ya, dan lain sebagainya. Jadi passive income itu bisa dapat dari berbagai cara, tapi ini lagi ngomongin yang tadi passive income dengan modalnya adalah modal uang dari active income kita. Ya, saya kasih contoh mengenai konsep passive income ini. Nih, misalnya gini, let's say sekarang ini kamu punya uang tabungan gitu ya, anggaplah misalnya 100 juta deh ya. Kalau kamu masukin ke obligasi pemerintah yang let's say bunganya 6% per tahun, tandanya dengan modal 100 juta, kamu itu akan mendapatkan bunga sebesar 6 juta alias 6% dari 100 juta per tahun atau setara dengan 500.000 per bulan. It means kalau saat ini kamu punya dana 100 juta, kamu tiap hari bisa tidur-tiduran, kamu bisa tiap hari nggak ngapa-ngapain, dan di titik kamu taruh di obligasi itu, contoh salah satu bentuk passive income ya, itu kamu ada di satu titik di mana kamu bisa bilang uang bekerja buat gua, woi gitu ya. Nah itu terjadi kan gitu. Kenapa? Karena 100 juta yang kamu punya itu dalam tanda kutip bekerja buat kamu dan memberikan kamu passive income. Berapa tuh? Kalau 6 juta per tahun, tadi 500.000 per bulan ya. Jadi memberikan passive income 500.000 per bulan. Kamu gak ngapa-ngapain, kamu bener-bener kehidupan yang kontraproduktif bahkan gitu ya. 500.000 per bulan itu akan masuk ke rekening kamu ya, selama dana pokoknya itu kamu tempatkan di investasi tertentu ya yang kamu pilih. Ya, gimana, sedap nggak? Sedap kan, asik kan. Makanya passive income itu penting dan kita mesti tata dari sedini mungkin. Nah, terkait jenis-jenis investasi itu apa aja, pilihannya tuh seperti apa, itu saya udah pernah bahas juga by the way. Kamu boleh dengerin, itu saya bahas di episode 47. Judulnya adalah ngomongin pilihan instrumen investasi. Nah, kamu bisa pelajarin di situ. Saya udah bahas tuh jenis-jenis investasi dari yang resikonya paling rendah sampai resikonya paling tinggi, yang tentunya resiko rendah, returnnya juga lebih rendah, resiko tinggi, returnnya juga lebih tinggi, dan kapan kita perlu pilih yang mana sesuai dengan stage kehidupan kita, itu saya jelasin semuanya di episode 047 dengan judul ngomongin pilihan instrumen investasi ya. Jadi pilihan instrumen investasi kamu bisa pelajarin di episode 047, dan tentu kalau kamu udah tahu oh pilihannya ini, kamu tentu perlu pelajarin lagi dengan lebih detail ya, kalau dunia investasi yang model begini tuh seperti apa, cocok nggak dengan saya. Jangan cuman denger apa kata orang, jangan cuman denger bisik-bisik tetangga. Please jangan, apapun yang kamu lakukan, uangnya itu uang kamu, kamu harus bisa mempertanggungjawabkan keputusan kamu. Kamu nggak bisa blame others karena dikasih tahu orang, oh gue denger dari ini katanya investnya di sini. Jangan please ya. Jadi kamu harus do your own diligence ya. Nah itu saya kasih 047 ngomongin pilihan investasi, itu juga ngomongin ngasih tahu nih pilihan-pilihannya bentuk-bentuknya apa, tapi kamu tetap harus do your own research ya, jangan telan bulat-bulat gitu ya. Itu penting tuh ya, penting karena it's your money ya, kamu harus bertanggung jawab atas uang kamu sendiri gitu. Oke. Jadi itu. Nah, kalau bisnis ya, kalau bisnis itu bisa jadi passive income, tadi saya udah jelasin. Kalau
bisnisnya terbangun dengan baik. Which is itu sejujurnya memang nggak mudah, tapi bisa. Jadi kalau bisnis tadi saya juga udah sempat jelasin ya, itu goalnya adalah kita punya bisnis yang autopilot, tidak mengandalkan kita sebagai pemilik bisnis, agar bisnisnya bisa tetap berjalan gitu ya. Kalau bisnisnya itu hanya jalan kalau ada kita, itu masih hitungannya belum passive income, masih hitungannya active income. Kalau misalnya MLM gitu ya. Kalau misalnya MLM itu masuknya itu ke active income atau passive income ya menurut kamu? Ya, mana yang kira-kira menurut kamu kategorinya nih masuk ke mana ya? Nah, kan banyak yang bilang tuh ya, misalnya kamu ditawarin gitu, "Well ini, MLM ini passive income nih," atau bukan MLM, misalnya bisnis asuransi ya berbasisnya kan MLM juga sekarang ya kalau yang ada di Indo ya. Itu kan banyak yang klaim, "Itu kamu lagi membangun passive income ya, kamu membangun sistem, membangun anak-anak cucu di bawah kamu ya, network-nya," ya. Ya jawabannya bener apa enggak ya kamu tinggal recheck sebetulnya ya. Kalau kita nggak ngerjain bisnis MLM itu lagi gitu ya, kalau kita nggak ngapa-ngapain, itu kita tetap dapat income apa enggak gitu ya, secara konsisten ya. Kalau income-nya udah nggak dapat lagi atau turun terus, ya itu tandanya bukan passive income, tapi masuknya active income. Nah, jadi itu yang perlu di-recheck juga gitu. Nah, so mana yang harus kita prioritasin dong ya, kan kita tahu nih active income penting karena jangka pendek kita bisa cepet dapat ya. Passive income penting juga karena kita pengen dapat uang terus tanpa kita bekerja gitu. Nah, mana yang harus kita prioritasin ya. Jadi menurut saya di titik kita masih usia produktif, tentu jawabannya adalah active income dulu ya. Jadi nomor satu adalah kita bagaimana punya active income dan meningkatkan active income kita gitu. Kenapa? Karena tadi yang saya bilang passive income itu akan nyambung dengan active income, karena passive income kalau bukan dalam bentuk bisnis yang membangun sistem, itu butuh modalnya adalah modal uang gitu. Jadi modal uang yang diinvestasikan, kita dapat passive income itu dari bunganya atau dari keuntungannya gitu ya teman-teman ya gitu. Jadi kira-kira nih begini, flow dalam pengaturan keuangan yang sehat adalah kita fokus meningkatkan active income kita dan kita sisihkan sebanyak mungkin yang kita bisa untuk passive income. Ya, jadi first thing first itu dulu. Ya. Nah, kalau duitnya udah ada, nah kita masuk step berikutnya adalah kita pelajarin jenis-jenis passive income apa yang ada saat ini dan pilih sesuai dengan risk profile kamu, mana yang kamu paling nyaman gitu. Jadi dua-dua ini tuh penting perlu kita jalankan gitu. Jangan ngomongin cuma passive income aja, kalau duitnya nggak ada, kamu udah tahu pilihan instrumen instrumen investasi yang terbaik buat kamu, tapi duitnya nggak ada, ya susah juga gitu kan ya. Jadi ini akan berjalan hand in hand selama kita masih ada di umur produktif, kita tingkatkan active income kita dan sisihkan sebanyak mungkin untuk passive income ya. Jadi that's how it works ya. Di awal memulai ya, passive income yang kita bangun mungkin tidak terlihat signifikan. Itu udah di mana-mana begitu ya, kecuali cerita lain kalau misalnya kita udah keluarga sultan ya, dapat warisan 100M gitu ya, udahlah ya, nggak usah kerja juga udah cukup kan gitu. Tapi kalau enggak, kalau kita memang membangun, kita meniti karir kita atau usaha kita sendiri dari nol, ya ceritanya kan mungkin berbeda. Kita perlu ada effort ya. Misalnya ya, hari ini tabungan kamu, contoh aja misalnya untuk passive income, misalnya kamu udah alokasikan 10 juta. By the way saya pengen disclaimer dulu. Kalau kamu alokasikan dana untuk passive income atau tabungan untuk passive income ini tidak untuk digunakan yang lain ya. Karena asumsinya passive income ini adalah menjadi dana abadi ya. Ini yang perlu saya mention juga. Misalnya kamu bilang, gue punya duit nih 10 juta yang masih nganggur nih, bisa jadi passive income. Betul bisa. Tapi kalau kamu nanti plotting itu mau jadi buat beli motor misalnya, atau nanti buat nabung buat beli rumah, ya nanti by the time kamu beli rumahnya atau by the time kamu beli motor atau beli apapun yang kamu pengen beli, duitnya gone, ya passive income-nya juga akan gone juga ya. Jadi itu sesuatu yang kamu perlu tahu dan perlu bedain ya. Kalau kamu misalnya nabung, kamu nabung buat yang mana nih?
Ya bisa juga misalnya tabungannya sambil jalan sambil diinvestasiin, itu juga bisa. Tapi poin saya adalah passive income yang sesungguhnya adalah dana yang memang kita alokasikan itu untuk dana abadi ya, untuk dana abadi. Jadi dana yang memang kita nggak berencana pokoknya itu untuk ditarik, enggak. Tapi pokoknya itu adalah ya untuk menjadi pemberi income buat passive income-nya itu gitu ya. Nangkap ya teman-teman ya. Jadi itu adalah hal penting yang perlu kita consider ya. Jadi saya mau kasih disclaimer hal ini dulu biar kita tuh on the same page bagian ini ya. Balik lagi ke contoh tadi. Misalnya hari ini tabungan kamu untuk passive income itu 10 juta. Anggaplah itu kamu udah allocate, pokoknya ini gue punya duit 10 juta, gue nggak akan pakai buat apa-apa, gue pakai ini buat tabungan passive income gue. Misalnya that's the case ya. Nah, kalau kamu masukin 10 juta itu ke obligasi, tadi saya kasih contoh obligasi ya biar gampang, yang bunganya let's say sekarang kurang lebih per episode ini dibuat sekitar 6% per tahun, itu artinya kamu punya kamu dapat bunga itu 600.000 per tahun gitu ya dari 10 juta atau setara dengan 50.000 per bulan. Jadi dengan kamu memiliki 10 juta yang kamu bisa alokasikan sebagai passive income yang kamu nggak ambil-ambil pokoknya, itu tuh tanpa kamu ngapa-ngapain tiap bulan kamu dapat goban gitu. Lumayan kan? Mungkin sekarang kesannya kecil, kelihatannya kayak ya mungkin nggak terlalu signifikan. Tapi tunggu dulu ya. Kalau kita lakukan ini secara konsisten, ceritanya akan beda ya. Saya lanjutin ceritanya. Misalnya sekarang kan kondisinya begitu. Jadi kamu punya uang 10 juta, terus dapat bunga 50.000 per bulan. Misalnya yang kamu lakukan adalah kamu nggak ambil bunganya dan kamu reinvest lagi ke investasi tersebut ya. Dan setiap bulan kamu mendapatkan active income nih ya. Misalnya ini saya contoh ngarang-ngarang aja ya. Misalnya setiap bulan kamu bisa menyisihkan 2 juta rupiah ya. Jadi kamu benar-benar kerja atau bisnis, kamu benar-benar hemat ya. Kamu bisa save let's say 2 juta rupiah per bulan misalnya gitu ya. So di periode berikutnya tandanya kamu punya uang berapa? Kamu punya uang 10 juta yang awal, ditambah bunganya 50.000 ya dari 1 bulan investasi itu, ditambah kamu dapat savings dari active income kamu bisa menyisihkan let's say 2 juta. Tandanya bulan depannya kamu punya tabungan untuk passive income itu 12 juta 50.000 ya. 10 juta tambah 50.000 tambah 2 juta. Oke. Nah, kalau ini diinvestasikan dengan bunga 6%, dapatnya itu sudah tidak 600.000 lagi seperti waktu 10 juta. Tetapi jadi kalau saya bantu hitungin buat kamu pakai kalkulator, itu 723.000 atau setara dengan 60.250 per bulan. Ya, tadinya pas 10 juta itu 50.000 per bulan, pas sekarang udah jadi 12 juta 50.000 itu jadinya 60.250 per bulan. Nah, kalau itu kita lakukan secara konsisten, misalnya masuk bulan depannya lagi bisa nabung 2 juta lagi. Jadi tabungannya berapa tuh? Tadi kan udah 12 juta 50.000 ya hasil bunganya plus pokoknya gitu ya. Ditambah tadi baru pokoknya ya, ditambah kalau misalnya kamu bisa nabung tambahin 2 juta lagi, terus tadi yang bunga dari bulan sebelumnya 60.250 itu kamu masukin lagi, jadinya kamu udah punya duit 12 juta 50.000 tambah 60.250 dari bunga yang periode sebelumnya, tambah kamu active income bisa saving 2 juta lagi, jadinya 14 juta 110.250. Wah, keriting angkanya. Tapi ya biar dapat gambaran aja. Nah, kalau ini diinvestasiin dengan bunga 6%, itu jadinya 846.615 per tahun atau setara dengan 70.551. Nah, makin lama makin naik kan. Coba kamu bayangin kalau kamu bisa disiplin lakukan ini ya. Tabungan kamu plus bunga dari tabungan plus savings yang bisa kamu sisihin setiap bulan, itu tuh akan membuat income kita yang dari sisi pasif ya. Jadi passive income kita tuh akan terus naik. Dalam contoh yang tadi saya sebutkan dari 50.000 ke 60.250 bulan depannya ke 70.551 ke bulan depannya lagi, dan kalau konsisten lakukan itu terus ya, itu akan naik terus kan passive income-nya dari mungkin awalnya 50.000 bisa 60.000 bisa 70.000, akan titik tertentu berapa bulan lagi udah jadi 100.000, berapa bulan lagi udah bisa jadi 500.000, sejuta, 10 juta, 50 juta, sky is the limit. Jadi kalau prinsip itu kita lakukan secara
konsisten, itu passive income kita tuh akan naik terus ya. Jadi sebetulnya ini prinsip yang benar dalam istilah bunga berbunga. Kalau misalnya kita punya uang pokok diinvestasikan menghasilkan bunga ya, pokok sama bunganya diinvestasiin lagi menghasilkan bunga yang lebih besar lagi gitu ya, karena jumlah yang diinvestasikan lebih besar kan dari pokok dan dari bunga periode sebelumnya. Itulah yang benar sebenarnya menurut saya dalam istilah bunga berbunga gitu. Tapi kan yang banyak terjadi dalam istilah bunga berbunga ini bukan terjadi dalam sisi investasi, tapi dalam sisi pinjaman ya. Seseorang ngutang misalnya, pakai pinjol atau pakai jenis kredit lainnya, waktunya bayar bukannya bayar jumlah tagihan yang harus dibayarkan, tapi karena mungkin uangnya juga masih terbatas, masih banyak kebutuhan, apapun alasannya, yang dibayar bukan jumlah tagihan yang mesti dicicil dibayar cicilannya bulan itu, tapi jumlah minimumnya gitu kan. Ada tuh kayak minimum bayarnya berapa, atau even nggak dibayar. Kalau itu yang terjadi adalah jumlah cicilan yang besaran cicilan yang harusnya dibayar dari kredit itu berbunga gitu ya. Jadi itu yang nunggak itu dibungain lagi sama peminjamnya, sehingga orang mah pinjam uangnya beberapa tapi bayar bunganya bisa jadi gede banget ya, karena pokok yang kita pinjem dibungain, terus waktu cicilan yang nggak bisa bayar atau bayar yang minimal gitu ya, itu dibungain lagi. Jadi bunga berbunga yang mencekek si krediturnya itu ya, yang punya yang ngambil kreditnya ya. Jadi hati-hati ya, itu adalah hal yang saya rasa kita perlu sangat-sangat aware. So, kalau habit membangun passive income ini sudah kita bangun dari muda, maka tabungan passive income kita cuman bisa naik aja over the years. Ya dong, karena kita nggak ambil-ambil, karena ini jadi dana abadi kita gitu ya. Yang misalnya nih, kalau sekarang pokoknya 10 juta dan memberikan passive income 50.000 seperti di contoh tadi yang saya jelasin, di titik umur kita nanti masuk di umur pensiun tuh ya, kalau disiplin melakukan hal ini, itu sangat-sangat mungkin banget pokoknya itu udah bisa jadi miliaran loh, karena bunga berbunga itu. Dan passive income-nya itu bisa puluhan juta per bulan. Bener deh, percaya deh, kalau disiplin lakukan itu kayak gitu. Jadi itulah sesuatu yang perlu kita tata dari sedini mungkin, which is dari sekarang saat kita masuk di usia produktif dan kita bisa bekerja gitu ya. Jadi waktu nanti kita masuk ke usia yang tidak produktif lagi, nah kita tuh udah gak mikirin duit lagi, karena kita sudah punya jaminan keamanan untuk mendapatkan uang dari passive income yang sudah kita rintis dari sekarang. Saya tuh sejujurnya miris banget ya kalau ngelihat ada orang yang mungkin udah lanjut umur ya, tapi terpaksa bekerja demi uang karena penataan uangnya nggak dibangun dari muda. Aduh, saya tuh benar-benar miris banget. Aku nggak tega gitu ya. Jadi jangan sampai itu juga terjadi sama kamu ya. Lakukan ini sekarang. Mungkin kamu baru berterima kasih sama saya years later, mungkin bisa 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, we'll never know, baru bilang, waduh ya dulu gue pernah dengerin tuh sarannya Michael Wehandi dari podcast apa Berani Melangkah or something misalnya gitu ya. Udah lama banget, bertahun-tahun yang lalu ya, tapi baru berasanya nanti ya. But that's okay ya. Yang penting kamu praktekin sekarang, you'll thank me later ya. Oke. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Semoga podcast hari ini bermanfaat ya. Kalau tidak keberatan, support podcast ini dengan memberikan rating bintang 5 dan berikan komen hal penting apa atau highlight apa yang kamu dapatkan dari episode ini. Hal ini akan membantu podcast ini bisa menjangkau ke teman-temanan yang membutuhkan. Kalau kamu lihat nih atau kamu tahu siapa teman kamu yang boros banget atau nggak mikir masa depan, cuman YOLO banget hidupnya, cuman buat sekarang doang, nah kamu perlu share episode ini ya, biar mereka juga ngerti gimana caranya membangun passive income dari active income yang kita pelajari di episode ini. Oke, yuk berani melangkah untuk bisa mencapai kesuksesan yang kamu mimpikan. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Bye for now, take care.